Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan saya akan membuat tugas video mata kuliah telaah materi akidah akhlak kelas 11 yang langsung diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPD. Jadi di sini mata pelajarannya adalah akidah akhlak kelas 11, alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Dan pembahasannya yang pertama yaitu sejarah ilmu kalam. Akidah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu ya. Belum ada aliran-aliran firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap satu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Kemudian yang kedua, akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar tahun 11 sampai 13 Hijriah dan Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah. Persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan ya, biarpun pada awal masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sempat muncul beberapa nabi palsu dan keengganan sebagian umat Islam membayar zakat, namun semua permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Benih-benih perpecahan mulai muncul pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu ketika Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 23 sampai 35 Hijriah melakukan reformasi di bidang administrator pemerintahan. Kebijakan yang diambil Khalifah Utsman tersebut berdampak kepada situasi politik yang tidak stabil. Kemudian, situasi politik yang tidak stabil pada masa pemerintah Khalifah Utsman bin Affan mencapai puncaknya dengan terbunuhnya Khalifah ketiga tersebut. Peristiwa yang menyedihkan dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah Al-Fitnah Al-Kubro, fitnah besar. Peristiwa ini dianggap sebagai pangkal munculnya firqah-firqah dalam Islam. Kemudian yang ketiga, akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Masuknya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masih membawa alam pikiran dari keyakinan sebelum memeluk Islam juga di sini menjadi faktor perkembangan pemikiran Islam. Umat Islam mulai tertarik dengan mendiskusikan masalah qadar. Begitu juga masalah istita'ah. Corak pemerintah yang represif beberapa khalifah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam di sini bersikap apatis. Mereka beranggapan bahwasannya apa yang selama ini dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir, seperti itu. Kemudian yang keempat, akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, hubungan antara bangsa Arab dan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens dan ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Gerakan perjamahan filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan, sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Corak pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Para mutakallim mulai menulis karya pemikiran mereka dalam bentuk kitab-kitab yang sistematis. Misalnya, Abu Hanifah menulis kitab Alim wal Muta'allim, kitab Al-Fiqhu Al-Akbar, karya Imam Syafi'i untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah, seperti itu. Kemudian peristiwa tahkim. Ali bin Abi Thalib di sini menerima estafet kepemimpinan dalam situasi yang sulit.
Peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan menjadi beban yang sangat berat untuk diselesaikan. Muawiyah yang merasa representasi keluarga Utsman bin Affan mengajukan tuntutan agar Ali bin Abi Thalib memprioritaskan pengutusan pembunuhan Utsman bin Affan, yang mana sebenarnya Ali bin Abi Thalib sudah bersungguh-sungguh berupaya membongkar kasus pembunuhan Utsman tersebut. Tetapi belum berhasil. Muawiyah bin Abu Sufyan ini um, baik tidak mau baiat kepada Ali bin Abi Thalib dan secara terang-terangan menolak kekhalifahannya. Muawiyah bin Abu Sufyan saat itu menjabat gubernur di Syam, menyusun kekuatan untuk melawan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya bertempurlah dua kekuatan pasukan Siffin pada bulan Safar 37 Hijriah sampai 657 Masehi. Kemudian materi yang kedua di sini tentang aliran ilmu kalam. Yang pertama, aliran Khawarij. Nama ini digunakan untuk memberikan atribut bagi pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya dan kemudian membentuk kelompok sendiri. Kemudian yang kedua, B, aliran Syiah. Syiah ini ditujukan kepada orang-orang yang menjadi pengikut atau pendukung Ali bin Abi Thalib. Menurut McDonald, di sini para pendukung Ali ini tidak mau menerima penamaan diri mereka dengan Syiah sebagai suatu golongan atau sekte. Kaum Sunni yang memberi nama Syiah kepada mereka itu sebagai suatu ejekan. Tetapi menurut Watt, penamaan Syiah ini terhadap para pendukung dan pengikut Ali bukanlah diciptakan oleh lawan-lawan mereka, namun oleh mereka sendiri. Namun di sini Syiah adalah nama kelompok bagi mereka yang menjadi pengikut Syayaw Ali bin Abi Thalib dan berpendirian bahwasanya keimanan atau khalifan itu berdasarkan pengangkatan dan pendelegasian nahwasiyah, baik dilakukan secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi. Kemudian ada aliran Murji'ah. Murji'ah di sini berasal dari bahasa Arab arja'a yang artinya menunda. Di sini aliran ini disebut Murji'ah karena mereka menunda menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij sampai pada perhitungan di akhirat nanti. Jadi Murji'ah adalah salah satu aliran kalam yang muncul pada abad pertama Hijriah. Pendirinya tidak diketahui dengan pasti, tetapi Shahrastani menyebutkan dalam bukunya Al-Milal wa Anal bahwa orang yang pertama membawa paham Murji'ah adalah Gailan ad-Dimashqi. Di antara tokoh Murji'ah yang muncul pada abad pertama Hijriah adalah Abu Hasan As-Solihi, Yunus bin An-Namiri, Ubaid al-Muqtaib, Bishar al-Marisi, Muhammad bin Karam. Dan aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini doktrin teologi yang demikian itu sangat menguntungkan Muawiyah. Dan Muawiyah yang saat itu sedang memegang kekuasaan, sehingga pemikiran keagamaan ini dipolitisasi oleh Muawiyah untuk mengitimasi aksi politiknya. Para Jabariyah ini pertama kali dilontarkan oleh Ja'ad bin Dirham yang selanjutnya dikembangkan oleh Jam bin Safwan. Oleh sebab itu, aliran ini disebut dengan aliran Jahamiyah. Kemudian aliran Qadariyah. Paham teologi ini dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk melegangkan kekuasaannya dalam suasana muncul Ma'bad al-Jauhi. Di sini
Kemudian ada aliran Mu'tazilah, yang mana aliran Mu'tazilah tidak terlepas dari perkembangan pemikiran ilmu kalam yang sudah muncul sebelumnya. Aliran ini lahir berawal dari tanggapan Wasil bin Atha, salah seorang murid Hasan al-Basri di Basrah, atas pemikiran yang dilontarkan Khawarij tentang pelaku dosa besar. Dan ada aliran Asy'ariyah. Di sini dinisabkan kepada pendirinya, yaitu Abu Hasan Ali bin Ismail Asy'ari. Beliau lahir pada tahun 260 Hijriah, 873 Masehi. Dinamakan aliran demikian, maka Asy'ari mempunyai paham yang sama dengan gurunya, yaitu Mu'tazilah. Dan ada aliran Maturidiyah. Secara Maturidiyah disamarkan, nama aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Antara guru Al-Maturidi, di sini beliau hidup pada masa pemikiran dan perdebatan keilmuan Islam masih dinamis ya, walaupun aliran Mu'tazilah sudah mulai redup pamornya. Seperti itu. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sangat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.